Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi dari kelompok 6. Sebelum mulai, perkenalkan saya Alfi Utami dan rekan-rekan dari kelompok 6 yaitu Umi Nur Hadba, Abdul Hafiz, dan Riki Widianto yang akan menyampaikan materi yang sangat menarik mengenai stres dan manajemen stres. Topik ini sangat relevan dengan kehidupan kita, khususnya sebagai mahasiswa, di tengah kesibukan akademik, tuntutan organisasi, bahkan persiapan karir, stres seolah jadi bagian dari rutinitas. Lebih jauh lagi, ketika kita terjun ke dunia kerja atau industri, tekanan bisa datang dari berbagai arah, seperti beban kerja yang tinggi, tenggat waktu, target perusahaan, atau lingkungan yang sangat kompetitif. Apa sih itu stres? Stres adalah tekanan dalam diri akibat ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan. Beberapa ahli seperti Lazarus mendefinisikan stres yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungannya yang dapat mengancam kesehatan dan melebihi sumber daya. Lalu, apa sih itu manajemen stres? Manajemen stres adalah proses pengelolaan dan pengantisipasian stres, biasanya dari tekanan psikologis yang ada dengan cara penyelesaian suatu masalah. Jenis stres. Menurut Jenita D.T. Donsu tahun 2017, stres dibagi menjadi dua. Yang pertama ada stres akut. Stres akut merupakan respon tubuh terhadap ancaman dan tantangan yang intens dan singkat. Biasa dikenal sebagai flight or fight response. Yang kedua ada stres kronis. Stres kronis merupakan stres yang berlangsung lama dan sulit diatasi, dengan efek yang lebih berat dan biasanya berkepanjangan. Penyebab stres. Stres sendiri terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan melibatkan aspek psikologis, emosional, dan fisik. Contohnya seperti ekspektasi diri. Contoh berikutnya adalah kesehatan mental. Kondisi kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan emosional lainnya dapat meningkatkan stres. Contoh berikutnya adalah kesehatan fisik. Kesehatan fisik yang buruk seperti kurang tidur atau pola makan yang tidak teratur dan kurangnya aktivitas fisik dapat menyebabkan penurunan energi dan meningkatkan stres. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari lingkungan sekitar dan melibatkan situasi atau kondisi yang dihadapi oleh individu. Dalam kajian ini terdapat dua pendekatan cara untuk mengelola stres. Yang pertama itu dengan cara pendekatan Islami dan yang kedua itu dengan cara pendekatan psikologi. Pada pendekatan psikologi itu terdapat 3 poin yang dimana itu ada zikir, berdoa, dan membaca Al-Quran. Selanjutnya ada pendekatan psikologis. Pada pendekatan psikologis ini terdapat 2 poin. Yang pertama itu memanajemenkan waktu dan yang kedua itu dengan cara relaksasi. Studi kasus yang kami ambil ini dari pabrik Foxconn yang berada di negeri Cina. Pada pabrik tersebut terdapat seorang karyawan yang mengalami depresi tinggi, yang akhirnya karyawan tersebut itu melakukan tindakan yang tidak wajar, yaitu bunuh diri. Penyebab karyawan tersebut itu melakukan tindakan yang tidak pantas itu adalah karena depresi yang tinggi diakibatkan atas tekanan kerja yang berlebih, waktunya itu terlalu panjang, sampai kurang lebih 34 jam kerja dan tidak dibayar dengan sesuai apa yang dia kerjakan. Jadi dia merasa stres dan menjadi tekanan bagi diri dia. Seharusnya perusahaan itu harus mampu untuk menyimbangkan sistem kerja itu dengan para karyawannya agar karyawan tersebut pun tidak menjadi stres ataupun depresi tingkat tinggi. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa stres adalah hal yang sangat wajar terjadi, baik dalam kehidupan sebagai mahasiswa maupun nanti saat kita masuk ke dunia kerja atau industri. Namun, stres yang dibiarkan tanpa pengelolaan justru bisa berdampak negatif, baik secara fisik, mental, maupun hubungan sosial.